Ya, di mana saja berada, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau tema melekat kepada Kristus. Melekat kepada Kristus yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu, kita menerima firman Tuhan dengan tema melekat kepada Kristus. Ya, melekat kepada Kristus. Nah, coba kita masing-masing berpikir apa? Aku benar-benar sudah melekat pada Kristus. Melekat itu menempel. Benar-benar menempel pada Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Ada pohon anggur yang lain, tapi Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar. Itu mengingatkan kita, kalau Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggur, itu mengingatkan kita, Tuhan Yesus itu satu-satunya sumber kehidupan kita. Kalau kita tahu Tuhan Yesus itu sumber kehidupan kita, maka kita tidak boleh mencari alternatif sumber penghidupan kita yang lain. Umpamanya, di masa-masa kita masih dalam masa peralihan tahun ini, ya, kita mempunyai pergumulan, punya persoalan, punya masalah, lalu kita merasa diri kita, saya sudah berdoa Tuhan tidak jawab, sudah bertahun-tahun Tuhan juga nggak dengar, rasanya Tuhan nggak peduli. Wah, coba aja, apa salahnya sih saya namanya juga berikhtiar, berusaha. Bagaimana kalau saya ke dukun, ke orang pinter, ke orang hebat? Ingat, Bapak Ibu, kita diingatkan hanya Tuhan Yesuslah sumber kehidupan kita. Makanya kita tidak boleh keluar mencari alternatif sendiri, memutuskan diri sendiri. Cari yang lain. Enggak. Kita yang perlu adalah lakukan bahwa kita harus melekat kepada Kristus. Menempel pada Kristus. Bukan menjauh. Kalau kita cari dukun, cari alternatif, orang pinter, cari paranormal,
Itu kita menjauh dari Kristus. Nah, Tuhan maunya kita itu mendekat, menempel pada Kristus. Itu yang harus kita ingat. Jangan pernah membuat keputusan lepas dari Tuhan Yesus. Amin. Justru di masa-masa yang sulit ini, yang tidak mudah, yang belum terselesaikan masalah-masalah, kita semakin dekat pada Kristus. Kalau kita mendekat pada Kristus, Bapak Ibu akan mengalami mukjizat yang besar. Amin. Jadi jangan cari alternatif yang lain. Dua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pokok anggur ini bicara siapa sih? Kok sampai Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, ada kata yang benar, berarti ada pokok anggur lain yang tidak benar. Dan ternyata iya ada. Siapa? Pokok anggur yang dimaksud ini adalah, kita lihat dalam Yesaya 5 ayat 7. Yesaya 5 ayat 7. Nah, Yesaya 5 ayat 7, Bapak Ibu bisa lihat Alkitab Bapak Ibu ya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Jadi ada Israel dan orang Yehuda. Karena Israel sudah terpecah menjadi dua. Ya, kalau dulu hanya Israel saja. Nah, Israel Yehuda itu bagaimana? Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Luar biasa. Israel dan Yehuda ini tanaman kegemaran Tuhan. Coba bayangin. Tuhan itu sebetulnya senang sama kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya, ini yang terjadi. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi Israel sekalipun menjadi tanam-tanaman kegemaran Tuhan. Dan Tuhan sangat berharap dalam waktu tertentu menantikan seperti seorang petani. Ada batas waktu menantikan supaya panen. Pada saat mau dipanen Tuhan lihat apa? Loh, pohon anggurku Israel dan Yehuda ini kok tidak menghasilkan buah yang aku harapkan. Tapi justru melakukan ketidakadilan, melakukan kelaliman. Tidak hidup dalam kebenaran, malah bikin keonaran. Dengan kata lain, buahnya itu asem. Kalau tak menghasilkan buah, buahnya asem. Atau bisa dikatakan tidak berbuah seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati, hal ini mengingatkan kita, walaupun kita ini juga miliknya Tuhan, bisa-bisa kita juga seperti Israel dan Yehuda. Nah, justru itulah Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan Israel Yehuda tidak berbuah. Nah, sekarang Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan, akulah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Tuhan Yesus itu sekarang mengarahkan khotbahnya, mengarahkan pengajarannya tentang pokok anggur yang benar itu tidak lagi kepada Yehuda dan kepada Israel, tetapi dialihkan kepada dirinya sendiri supaya orang tahu sekarang pokok anggur yang hadir di sini yang benar, yang nantinya menghasilkan buah yang baik, itu adalah aku. Tuhan Yesus menarik semua perhatian setiap orang yang mendengarnya itu supaya berfokus pada Kristus. Fokus pada Kristus. Kristuslah pokok anggur yang benar. Kalau lihat yang lain, lihat Yehuda, lihat Israel, gagal mereka. Makanya Tuhan hadir dan dia menyatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi batang atau pokok anggur itu Tuhan Yesus. Pengusahanya atau petaninya Bapa. Kita ranting-rantingnya. Nah, Tuhan Yesus berkata, bukan hanya sekali, akulah pokok anggur yang benar. Di dalam ayat yang kelima Tuhan Yesus juga menegaskan kembali, akulah pokok anggur. Ya tentunya pokok anggur yang benar. Jadi benar-benar Tuhan Yesus menegaskan, mengarahkan semua orang yang mendengar firman-Nya itu kepada dirinya. Tuhan Yesuslah yang sungguh-sungguh pokok anggur yang benar.
Lalu dikatakan, kan kamulah ranting-rantingnya. Kita ini ranting-rantingnya. Nah, mari kita lihat materi kita di dalam khotbah ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di PPT, di PowerPoint, hubungan kita dengan Kristus digambarkan dengan berbagai hal. Bisa seperti seorang gembala dengan domba, ya. Salah satunya adalah tentang pokok anggur dan ranting atau carang-carangnya. Kitalah carang-carangnya. Nah, kebenaran apa yang kita pelajari dari analogi tentang pokok anggur? Nah, analogi itu ya, anggap sajalah perumpamaan ya, perbandingan antara kita dengan pokok anggur itu apa. Nah, apa yang dapat kita pelajari kebenaran ini? Yang pertama, kita akan mengalami proses. Proses itu adalah ranting selalu dibersihkan. Ranting selalu dibersihkan. Nah, di dalam ayat yang kedua dari Yohanes 15 tadi bunyinya demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mengapa Tuhan Yesus berkata setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya? Karena Tuhan Yesus sudah menanam pohon anggur, diharapkan tidak menghasilkan buah. Sekarang dia menjelaskan dirinya lah pokok anggur yang benar itu. Dan kalau di dalam dia pasti menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, potong. Potong lalu rantingnya, carangnya kering. Kalau kering, lalu rantingnya dikumpulkan oleh petani. Setelah dikumpulkan, dibakar. Setelah dibakar, jadi debu. Setelah jadi debu, nanya kok terus-terusan aja ya gitu ya. Dasar pengkhotbah nih gitu ya. Artinya dipotong, dibakar itu menunjukkan bahwa hidupnya sia-sia. Sudah ditanam oleh Tuhan Yesus. Diharapkan tidak ada apa-apanya. Hidupnya sia-sia. Apa kita mau hidup kita sia-sia? Padahal hidup kita ini adalah hidup sebagai ranting-ranting dari pohon anggur. Dan Tuhan Yesus batangnya. Nah, inilah yang kita tahu. Nah, kita baca ya. Ranting yang tidak berbuah dikatakan dalam ayat ini akan dipotong. Karena tidak ada gunanya. Jadi hidupnya sia-sia. Sedangkan ranting yang berbuah tidak dibiarkan. Dicuekin aja. Enggak, ranting yang yang tidak berbuah ya, tetapi dibersihkan dengan tujuan agar lebih banyak menghasilkan buah. Jadi kalau toh kita berbuah, kita semua nggak ada yang dipisah-pisahin, nggak ada yang dibeda-bedain maksud saya, nggak ada. Semua yang berbuah dibersihkannya. Kita semua melalui proses itu dibersihkan. Supaya apa? Jika kehidupan rohani kita ingin menghasilkan buah kehidupan yang semakin lebat, proses pembersihan ini dilakukannya. Oke, sampai di sini dulu. Dibersihkannya. Nah, kita dibersihkan dengan apa? Nah, itu nanti akan khususnya masuk yang kedua. Jadi dibersihkan. Kalau kita dibersihkan, kadang-kadang ya digosok-gosok rada-rada nggak enak gitu ya. Tapi kita justru dibersihkan. Setiap kita, nggak ada yang bebas. Tuhan nggak pilih-pilih. Semua orang percaya mengalami dibersihkan oleh Tuhan.
Jadi sikap kita sebagai ranting Tuhan, sebagai orang percaya, ya mempersilahkan Tuhan. Membersihkan kita bisa berkata, Tuhan, walaupun rasanya nggak enak juga ya dibersihkan Tuhan, tetapi aku ini hamba-Mu, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu doa kita, respon kita jangan, aduh susah juga ya jadi orang Kristen. Harus begini, begitu, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Enggak. Kita ubah menjadi, silakan Tuhan, Engkau, atau silakan Bapa, Engkau pengusaha daripada pohon anggur ini. Bersihkanlah aku, karena aku ini adalah hamba. Bersihkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Itu jadi gak ada protes. Jadi udah apa? Supaya kita menghasilkan buah. Tuhan sudah cukup kecewa dengan Israel, dengan Yehuda. Apa Tuhan juga mau kecewa lagi dengan kita, para rantingnya, orang-orang percaya? Kan enggak. Kalau Bapak Ibu nanam pohon mangga, yang diharapkan adalah buahnya, bukan kayunya ya, walaupun kayunya berguna juga. Apalagi daunnya ya, daunnya kalau panas gini pada jatuhan. Kan bukan, buahnya dibersihkan. Ya Tuhan silakan, Tuhan bersihkan supaya aku berbuah begitu kan. Sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Makanya dikatakan kita harus merelakan diri dibersihkan dari dosa. Sifat-sifat buruk masa lalu dengan dibentuk dengan karakter ilahi. Sifat-sifat dosa itu, sifat-sifat kedagingan. Apa? Hal-hal yang lebih banyak menyenangkan diri kita dan bersifat egois kita ini. Itulah sifat dosa kita. Apa dosa kita? Nah, daripada kita menerka-nerka, dosa kita itu apa sih? Coba kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Apa sih? Nah, ini ntar. Galatia 5 ayat 19. Kita mulai sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata. Ini dosa yang sering mengganggu kita. Yang perlu dipotong. Dibersihkan juga, ya dipotong, dibersihkan. Apa nih? 1, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah ini sekarang tuh percabulan, kecemaran itu nggak usah kemana-mana, di rumah sendirian pegang HP tinggal klik. Bapak Ibu nggak usah cari-cari yang aneh-aneh, itu ditawari sendiri sekarang ini. Hati-hati, apakah kita akan terus atau kita akan berhenti? Itu bergantung pikiran kita, lalu jari kita mencet kemana. Ya. Itu perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lalu penyembahan berhala, sihir. Rasa-rasanya kita udah enggak nyembah berhala ya. Tapi ada hal-hal yang sering lebih diutamakan kita daripada kehendak Allah. Itu berhala. Ya. Sihir, perseteruan, perselisihan. Nah, kita sering bermusuhan, gampang uring-uringan, gampang musuhan, iri hati, amarah. Nah gitu, suka marah-marah, apalagi. Ya gampang sekali. Kepentingan diri sendiri, egois, pokoknya yang penting buat saya selamat. Yang lain terserah. Egois banget. Percideraan, roh pemecah. Kita jangan jadi orang-orang yang seperti ini. Menjadi pemecah satu yang lain. Kita harus hadir, membawa damai dan menyatukan satu dengan yang lain. Apalagi kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Paulus menyebutkan ini dan masih banyak lagi sebetulnya, tapi tidak disebutkan oleh Paulus. Masih banyak lagi. Lalu Tuhan katakan gini, melalui Paulus. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Bodoh, Tuhan berkata dengan tegasnya. Kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini peringatan yang keras buat kita semua.
Kalau kita masih hidup dalam kehidupan pola lama, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu, kedagingan, hidup yang mementingkan diri sendiri, diingatkan, ingat ya kamu ya, apa? Kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini gak main-main. Bagian kerajaan Allah apa tuh? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi tentang damai sejahtera, sukacita dan apa? Damai sejahtera, ya sukacita karena Roh Kudus. Coba hati kita tuh sering mudah gelisah, mudah khawatir, sudah nggak nyaman gitu. Coba cek hati kita. Jangan-jangan karena kita melakukan hal-hal ini, berarti kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam kedagingan. Tuhan katakan, ingat, oh nggak boleh lakukan ini. Tuhan akan katakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri kalau kita nggak dapat bagian kerajaan Allah. Pokoknya kerajaan Allah itu kalau diartikan berkat. Nah kalau kita dalam 1 bulan nggak dapat berkat dari Tuhan, enak nggak? Kan berkat juga bagian dari kerajaan Allah toh. Kalau kita sehat, bagian dari kerajaan Allah. Lalu kita nggak sehat, enak nggak? Kan nggak enak. Saya juga tadi pagi bangun, waduh Lino nggak karu-karuan. Padahal bangunnya jam 4 udah siap-siap. Itu bangun tuh harus hati-hati sampai mandi. Karena Lino di pinggul itu rasanya nggak karu-karuan. Karena sudah usia. Ya begitulah tanda-tanda kalau sudah usia itu ya. Gitu. Jadi harus pelan-pelan. Nah itu dipotong. Mau gak mau, kenapa? Hidup yang demikian itu hidup yang sia-sia, dibakar tadi. Tidak bernilai, tidak berkualitas hidupnya. Apakah kita mau hidup kita seperti Israel dan Yehuda, hidup yang tidak berkualitas? Kita harus memutuskan diri kita sendiri, bahwa saya mau mendekat pada Kristus. Saya rela dibersihkan. Nah, digantikan dengan kehidupan yang baru. Ingat nggak Bapak Ibu? Atau pernah dengar nggak Bapak Ibu? Wa korma tulas. Pernah dengar nggak? Nah, Bapak Ibu, saya tanya ya, tolong dijawab. Gitu. Sudah pernah dengar nggak kata-kata wa korma tulas? Sudah dengar belum? Sudah, saya dua kali ngomong ya. Jangan belum aja, konsentrasi dong. Ya kan? Jangan ngantuk ya. Konsentrasi. Ya. Wa korma tulas itu singkatan 2 Korintus, 5 tulas 17. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya gimana? Lupa. Nah, itu kan bunyinya lupa. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Sekarang ini kita harus hidup dalam yang baru. Karena kita memiliki yang baru. Yang baru itu apa? Yang baru itulah yang disebut buah roh. Ingat ya, nyebutnya cukup buah roh. Bukan buah-buah roh. Bukan. Cukup sekali aja, buah roh. Kan tulisannya di ayat 22 kan buah roh, bukan buah-buah roh, bukan. Kita kembali kepada Alkitab ya. Nah, buah roh itu isinya ada 9, yaitu yang ditulis oleh Paulus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebetulnya Paulus sebatas baru menuliskan 9 buah roh. Buah roh itu masih banyak. Tapi yang ditulis oleh Paulus baru 9. Nah yang 9 ini yang kita hidupi bersama-sama dulu. Apa? Wah lupa Pak. Ya, kalau gitu saya mau nyanyi. Saya dapat ilmu ini ketika saya mengajar kepada murid-murid kalau disuruhkan menyebutkan apa itu buah roh. Lalu mereka bisa karena mereka menyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi nyanyi, ayo latihan, oke gitu kan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berani nyanyi tanpa lihat Alkitab? Belum. Ya. Jadi inilah ada kasih, ada sukacita. Itulah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, dan masih banyak yang lain. Hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini kita diubah. Jadi tidak menghasilkan potong. Yang menghasilkan dibersihkan. Nah kalau kita dibersihkan jangan berontak, jangan protes. Kadang-kadang dibersihkan itu rada sakit. Kecenderungan kita protes. Tuhan kok begini sih? Ikut Tuhan Yesus kok gak enak gini. Gimana Tuhan? Aduh, wes gak boleh ini, gak boleh itu. Larangan ini, larangan itu. Harus gini, harus begitu. Kalau kita menjalani kehidupan kekristenan kita hanya sebatas melihat larangan dan perintah, hidup ini gak enak. Hidup itu gak nyaman. Atau bahasa anak mudanya, hidup itu gak enjoy. Jadi gimana Pak supaya hidup ini menjadi enak, kita melakukannya dengan sukacita, kita bisa menerimanya kalau kita sadar bahwa hidup ini istimewa. Hidup kita ini istimewa. Kenapa? Hidup ini adalah pemberian Allah. Hidup ini adalah anugerah Allah. Kalau kita menerima anugerah Allah itu luar biasa. Kita jalannya dengan penuh sukacita. Kalau kita diproses ya sudah. Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Bentuklah aku. Supaya menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, itulah diproses. Jadi nggak usah protes, nggak usah muring-muring, nggak usah apa lagi, mutung, nggak usah apa lagi, muring, mutung, apa lagi? Oh bersungut-sungut, apa lagi? Protes sudah ya, apa lagi? Nggak usah semuanya itu, pokoknya ya Tuhan, aku ranting, silakan Engkau bersihkan supaya aku menghasilkan buah sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Selesai. Kenapa? Hidup ini anugerah. Bukan sekedar banyaknya larangan, banyaknya perintah. Pusing kalau mikirin perintah dan larangan terus. Gak enjoy kita. Pengen enjoy? Oh Tuhan, luar biasa. Hidup saya ini anugerah dari Tuhan. Pemberian Tuhan yang luar biasa. Maka happy kita diproses oleh Tuhan. Amin. Nah itu. Kita harus merelakan diri dibersihkan dari dosa, sifat-sifat buruk masa lalu, dan dibentuk dengan karakter ilahi. Wa korma tulas. Apal ya? Wa korma tulas. Artinya? Jawabnya tuh yang tegas gitu loh. Coba. Saya kok banyak kenceng situnya kok jawabnya pelan-pelan gitu. Asnya. Apa ini cuman ini? Aduh, ya sudah. Saya anggap Bapak Ibu ngerti aja ya. Sekarang yang kedua, apa maksudnya tadi? Melekat pada Kristus. Yang kedua, yaitu kita itu dibersihkan oleh firman Tuhan. Nah, ini masih kaitannya dibersihkan. Kamu memang sudah bersih. Sudah, karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sudah. Dan firman Tuhan dibersihkan dengan apa? Firman Tuhan yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan adalah alat yang digunakannya untuk membersihkan hidup kita. Makanya dengar-dengar, kadang firman Tuhannya kok keras ya. Kayaknya ini buat saya nih, sengaja nih buat saya. Ya kadang-kadang terima saja.
Firman Tuhan itu memang disengaja untuk kita semua. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu yang dengar dan untuk saya yang khotbah. Sama berlakunya. Karena firman Tuhan itu memang membersihkan kita. Sesuai 2 Timotius 3 ayat 16, kita dibersihkan pertama-tama dengan diajar di dalam kebenaran. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita ditunjukkan tentang mana yang salah dan mana yang benar sesuai standar firman-Nya. Nah, kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tapi kita juga perlu membaca ayat yang ke-17. Mengapa? Karena yang ke-17 itu sering dilupakan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Kok keliru. 2 Timotius 3, ya. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16-17 bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Firman Allah, firman Tuhan. Itulah yang dimaksud segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat. Nah, firman Allah ini bermanfaat untuk apa? Satu, untuk mengajar. Makanya tadi dikatakan mulai dengan mengajar. Mengajar itu apa? Supaya jemaat itu tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak ingin kita bodoh, nggak ngerti firman Tuhan. Nggak mau. Kita tuh ingin diajar supaya mengerti, memahami. Khususnya apa? Contohnya nanti kita mau baptisan. Kita diajar orang yang mau dibaptis itu. Yang pra-baptisan, supaya apa? Supaya tahu tentang dasar-dasar kekristenan. Khususnya soal keselamatan. Jangan, gimana? Ditanya. Kalau saya biasanya, kalau pengarahan pertama itu gitu. Menurut kamu yakin selamat enggak? Pengen Pak, selamat Pak. Yakin? Iya Pak, kenapa? Karena saya berbuat baik. Oh, jawabannya keliru. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu, nanti ikut pengarahan baptisan ya. Nah, supaya apa? Diajar firman Tuhan. Ternyata kita ini diselamatkan bukan karena kita mampu berbuat baik. Kita ini orang berdosa, kita ini orang bobrok, rusak, bejat total kita tuh di mata Allah. Tapi Allah menyelamatkan karena anugerahnya. Melalui penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita menerimanya dengan percaya. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Nah Bapak Ibu harus tahu tuh diajar. Karena Tuhan tidak ingin kita bodoh. Bodoh artinya tidak mengerti firman Tuhan. Tuhan ingin kalau jemaatnya diajar, jemaatnya itu mengerti. Jadi bertumbuh menghasilkan buah. Diajar. Terus apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Nah di bagian ini firman Tuhan itu sering gosok kita. Rempetin kita dengan sengaja. Bicara kepada kita bahkan kadang-kadang memukul hati kita. Oh, kamu dosa ya. Nggak ada orang yang tahu, kamu salah. Tapi kamu harus akui dosa kamu. Bereskan dosa kamu dengan Tuhan. Tuhan itu bicara, negor kita. Mau melakukan sesuatu itu, kita masih punya hati nurani, ini benar atau salah ya. Tapi kita sengaja tetap berbuat salah. Tuhan akan ingatin, kamu salah. Jangan terjang aja, itu sudah ada rambu-rambu lalu lintas. Tutup, jangan main terjang aja, salah. Nah Tuhan menegur. Tetapi Tuhan itu kerjaannya bukan sekedar nyalain, kamu salah. Kamu tuh berdosa kan? Dosamu 50 kilo, banyak. Kalau kamu 10 kilo, yang sana 100 kilo. Bukan begitu Tuhan itu. Tuhan itu menolong kita supaya menghasilkan buah. Memang kita ditegur supaya kita sadar bahwa kita tuh lemah tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan itu menyatakan begini, memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan itu bukan sekedar negor-negor nyalain kita, tapi ini bedanya iman Kristen dengan iman-iman yang lain. Firman itu memperbaharui kita. Amin. Tuhan Yesus itu firman Tuhan Yesus itu memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan kita yang jahat dulu diubah menjadi kelakuan yang baik. Sehingga benar wakor matulas. Sekarang kita hidup dalam ciptaan baru. Tuhan itu menolong. Saya itu membaca ini berbahagia sekali. Saya pernah bertanya sama ibu saya begini.
saat saya memutuskan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Itu percakapan yang menarik antara saya dengan ibu saya. Itu percakapan yang berkualitas antara saya dengan ibu saya pribadi. Ibu saya kaget kalau saya memutuskan mau jadi seorang hamba Tuhan. Saya tanya saya, ibu, kok dulu ibu kan bukan orang percaya? Sekarang ibu kok percaya Tuhan Yesus? Mengapa? Ibu saya jawab gini, ibu itu sudah cari keselamatan tuh, dan tidak menemukan keselamatan di mana-mana. Dan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan itu satu kepastian. Kalau orang percaya pada Tuhan Yesus, ada kepastian diselamatkan. Saya pengen beragama kepada agama yang memberi kepastian keselamatan pada saya. Dan itu hanya saya temukan hanya di dalam Tuhan Yesus. Karena barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari hal itulah ibu saya bertobat, lalu kami putra-putrinya diajak percaya Yesus, lalu bapak kami itu terakhir. Nah sekarang ada dua yang melayani Tuhan, saya dan adik saya nomor 3, adik saya nomor 4, melayani Tuhan. Ini seperti keluarganya Pak Pur juga, Pak Pur, Pak Catur, siapa lagi? Ada Pak Amos juga melayani Tuhan. Yang benar-benar hidupnya menyerahkan diri pada Tuhan. Berbahagia kenapa? Ada kepastian di dalam keselamatan. Tuhan Yesus itu memperbaharui kita. Lalu apa lagi? Bukan setelah diperbaharui terus gimana? Dicuekin aja, enggak. Dididik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu komplit Bapak Ibu. Disalahin iya, tapi diperbaharui, bukan disalahin doang. Makanya kita nyalain orang, jangan cuma nyalain doang. Kita belajar dari firman, menolong untuk memperbaharui orang itu melakukan kebenaran. Nah, lalu dididik dalam kebenaran supaya bertumbuh menghasilkan buah. Luar biasa. Nah, bisa Pak? Bisa. Pak, saya kan orang berdosa Pak. Iya, kita semua orang berdosa. Pak, saya lemah Pak. Sering bolak-balik ke dosa Pak. Iya, itu makanya baca ayat 17. Ayat 17 gimana? Dengan demikian, kalau kita sudah membaca ayat 16, maka dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah itu? Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ini manusia kepunyaan Allah. Lalu diperlengkapi. Perhatian ini. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan itu begitu adil. Tuhan itu begitu bijaksana. Dia tidak menuntut, kamu berbuat baik ya, kamu berbuat baik ya. Kalau enggak berbuat awas, neraka. Enggak kayak gitu. Setelah kita menerima firman, diajar, dinyatakan kesalahan kita, diperbaiki kelakuan kita, dan kita hidup dalam kebenaran, dididik terus dalam kebenaran. Kita tuh diperlengkapi, bukan dicuekin, kamu lakukan diri sendiri, enggak. Tuhan itu bertanggung jawab memperlengkapi kita. Betapa baiknya Tuhan itu memperlengkapi kita dengan setiap perbuatan baik supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena itu jangan katakan gini, Pak, saya tuh lemah. Saya punya kesukaan ini, Pak. Satu aja, Pak. Udahlah nanti dulu, yang ini aja, Pak. Enggak, saya bilang, potong. Kamu pilih potong atau kamu pilih hidup dalam kebenaran? Pak, ini susah sekali, Pak, saya itu. Datang pada Yesus. Yang susah mana? Serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan bereskan. Ingat, Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik. Bapak Ibu memikirkan tentang perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memampukan supaya Bapak Ibu bisa melakukannya. Siapa yang mau debat sama Tuhan? Gak bisa Pak. Nanti dulu. Baca ayat 17. Engkau diperlengkapi. Masa enggak bisa? Amin. Bapak Ibu, kita punya anak-anak kita disekolahkan, diperlengkapi apa? Sepatu dibeliin, kaos kaki dibeliin, seragam dibeliin, buku dibeliin kan? Atau gini kita jadi orang tua, kamu sekolah, cari sendiri sepatumu, cari sendiri biaya untuk beli seragammu, gitu? Orang tua yang gak beres tuh. Tuhan gak kayak gitu.
Aku perlengkapi kamu. Nggak ada dalih, nggak bisa berdebat sama Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada PowerPoint tadi. Saya ingin bacakan. Firman Tuhan juga menolong kita untuk memperbaiki kelakuan dan pada akhirnya mendidik kita dalam kebenaran. Nah, semakin kita berinteraksi dengan firman Tuhan, berinteraksi itu selalu mendekat kepada Tuhan, menempel terus pada Tuhan, semakin kita akan didapati bersih di hadapannya. Semakin kita menempel, semakin kita melekat pada Tuhan, kita semakin diproses, semakin bersih. Yang lain-lain itu dihilangkan. Karena itu, bersedialah dibersihkan oleh firman Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu, silakan Kau bersihkan. Amin. Jadi itu, yang pertama tadi apa? Dibersihkan. Proses selalu dibersihkan. 2, dibersihkan oleh firman Tuhan. Nah, yang ketiga tujuannya apa sih? Yang ketiga, kalau kita melekat dengan Tuhan supaya kita berbuah banyak atau berbuah lebat. Nah, dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini gimana kita supaya berbuah lebat, Pak? Ya tadi dibersihkan dengan firman Tuhan, terus kita memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus. Karena ayat ini bunyinya begini, barang siapa tinggal di dalam aku. Kapan kita tinggal di dalam Kristus? Yaitu pada saat kita sudah percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita itu tinggal di dalam Kristus. Kapan aja kita percaya Tuhan Yesus? Saat itu juga kita sudah tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, kapan gitu ya? Dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kapan Tuhan Yesus di dalam kita? Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus tinggal di dalam kita itu melalui Roh-Nya tinggal di dalam kita. Dan Tuhan itu tinggal selama-lamanya, enggak keluar masuk, tinggal selama-lamanya. Oleh kita. Itu. Nah, kalau kita ini tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, kita lekat pada Kristus, benar, menempel pada Kristus. Ini yang dihasilkan apa? Ia berbuah banyak. Kalau kita melekat pada Kristus, hidup sesuai dengan kehendak Kristus, mendekat pada Kristus, ia berbuah banyak. Artinya tidak ada yang gagal, tidak ada yang berkualitas, tidak ada yang sia-sia. Semuanya berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang memutuskan keluar dari Tuhan Yesus, kita tidak akan punya apa-apa. Tidak ada damai sejahtera, sukacita, yang ada kekhawatiran, kebingungan, kebuntuan. Kita di dalam Kristus supaya berbuah banyak. Jadi jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, buahnya apa? Buahnya itu satu. Buahnya itu manis atau segar. 2, kita dengar sekarang buahnya banyak atau buahnya lebat. Yang ketiga, sudah manis, segar, berbuah lebat, berbuah banyak. Yang ketiga, berbuah secara konsisten, berkelanjutan. Berbuahnya itu bukan sewaktu-waktu berbuah, besok melempam, bukan. Besok berbuah, besoknya lagi berbuah, besoknya lagi berbuah. Itu ada konsistensi, ada kelanjutannya. Jadi manis, segar, berbuah lebat, dan berbuah di segala waktu, segala musim. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga benar-benar hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di sini berbuah banyak, ya. Nah, dikatakan gini tadi, ya. Semakin kita berinteraksi dengan firman Tuhan, semakin
berinteraksi dengan firman Tuhan, semakin kita akan didapati bersih di hadapannya. Nah, sekarang melekat pada Dia, berbuah banyak. Hanya dengan melekat pada Tuhan, di luar Tuhan Yesus tidak bisa melekat apa. Melekat berarti, nah ini, memiliki hubungan tak terpisahkan, dekat tuh, melekat dengan Kristus. Hanya dengan cara itulah berbuah banyak dapat kita alami. Berbuah banyak melekat pada Kristus itu adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana persekutuan pribadi kita masing-masing? Coba kita cek. Apa kita ada doa pribadi dengan Tuhan? Kita sudah ada Aba, itu sarana membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada pujian penyembahan, itu sarana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kelihatan Bapak Ibu, siapa yang berbuah banyak itu kelihatan sebetulnya. Bukan bermaksud untuk menghakimi, jangan menghakimi ya. Tapi kelihatan dong, berbuah tidak berbuah kelihatan enggak? Oh jelas pohonnya kelihatan ini berbuah, itu tidak berbuah kelihatan. Apa-apa kita mau didapati tidak berbuah. Tuhan ingin kita berbuah lebat, buah manis, buah banyak. Jadi gimana? Nah, ayat ini menyebut bahwa melekat berarti kita di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita melakukannya. Ada hubungan timbal balik dalam hal ini. Dan bukan hanya sepihak atau satu sisi saja. Jadi Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, tapi Kristus juga di dalam kita. Dan kita jaga itu melalui persekutuan pribadi kita melekat pada Kristus. Hidup kita berkualitas, hidup kita berbuah banyak. Amin. Dengan demikian mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ada satu ayat terakhir nih. Ada satu ayat, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan menjawabnya. Nah, sering ayat ini disalahpahami. Kalau kita lagi gumul, kalau kita punya persoalan, kita berat sekali, Tuhan, aku berdoa dengan ayat ini, membaca ayat ini. Jika engkau di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja. Tuhan, engkau janji, mintalah apa saja. Pasti Tuhan jawab. Jawab dong Tuhan masalah saya, pergumulan saya. Ya untungnya ya, walaupun kita keliru memahami ayat ini. Untungnya Tuhan kita itu Tuhan yang bijaksana. Walaupun keliru dijawab juga. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Gak tega kita bergumul terus. Ya Tuhan itu menjawab. Luar biasa. Karena Dia maha bijaksana. Tetapi maksud dari ayat itu doanya bukan karena kita lagi sakit. Doanya bukan karena kita tuh lagi punya persoalan. Doanya itu sebetulnya dalam konteks ini adalah doa supaya kita tuh berdoa minta satu hal, yaitu Tuhan biarlah aku sebagai saksi-saksimu itu menghasilkan buah yang manis, segar, lebat, banyak, dan berkonsistensi, berkelanjutan. Kalau kita minta doanya seperti itu, Tuhan gak mungkin gak jawab. Tuhan pasti jawab. Amin. Gak salah juga sih kalau kita lagi bergumul minta sama Tuhan. Memang mintanya sama Tuhan, jangan minta kepada yang lain. Tetapi ayat ini maksudnya gitu. Doalah supaya kita benar-benar bisa menghasilkan buah yang lebat. Amin. Tuhan tidak mungkin tidak jawab. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Oke. Yang pertama, dibersihkan. Dua, dibersihkan dari firman. Tujuannya supaya kita sekarang tinggal kita praktekkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.